Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks Puisi. Sebelumnya saya presentasi dulu. Aisyah, Biro. Ambar, Waduh lagi. Andika, Andika, Biro. Arif Bari, Apa? Bagas. Asir dulu Mbak Ibu. Oh iya, Asman. Lupa. Bagas, Hadir. Dedi, Sakit. Eti, Farhan, Gilang, Haris, Hadir, Bu. Ilham, Hadir Bu. Ismail, Krisna, Lia Agustin, Maruf Arazi, Mela, Muhammad Faiz, Muhammad Farid Maruf, Rizky, Nancy, Pandu, Tasyo, Purwanto, Raffi, Rahmat, Resila, Restu, Rifangga, Risnanda, Rizky Bailana, Hardi, Setia, Sarul, Oke, sebelumnya kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Maju ke depan. Berdiri dulu. Gilang. Tangan kalian diletakkan ke teman sebelahnya. Gitu, oke. Dengan teman sebelahnya. Tarik kanan apa pakai Bu? Ya, dua-duanya kanan Oh, kiri. iya. Kanan kiri. Nah, nanti kalau saya bilang kanan, kalau saya bilang kucing, kalian tepuknya ke kanan. Kucing kanan. Diperhatikan, kalau saya bilang kucing, tepuknya ke kanan. Kalau saya bilang harimau, tepuknya ke kiri. Kalau saya bilang nyamuk, kalian harus bisa mempertahankan diri agar tidak kena oleh temannya. Gimana Nyamuk kan misalkan nih kanan, berarti kalian kucing ke kanan. Terus kalau misalkan kiri, berarti kalian ke kiri. Kalau saya bilang nyamuk, kalian harus bisa berusaha menepak temennya gitu loh, biar kena tangan temennya gitu loh. Tapi boleh mau ke kanan mau ke kiri bebas, yang penting kalian harus bisa berusaha agar temennya itu kena oleh Kalian. tangan kalian. Tapi kalian juga harus bisa mempertahankan tangan yang sebelah kiri biar nggak kena oleh temen yang satunya. Coba dicoba dulu. Ayo tangan. Gimana? Ini masa ke sini? Iya nggak apa-apa. Ini kayak gini. Aku yang mau ya. Mulai ya. Harimau. Makanya kalian konsentrasi. Kalau kucing itu tepuknya ke kanan, kalau harimau itu tepuknya ke kiri. Terus kalau nyamuk, kalian harus bisa mempertahankan tangan kalian, tapi kalian juga harus bisa berusaha. Ya, ya. Nah,
Ayo, satu lagi. Tepung harimau. Harimau, kemana harimau? Tepung nyamuk. Siapa yang lagi coba. Harimau. Tepung harimau. Tepung nyamuk. Oke, terima kasih. Kita masuk ke materi puisi ya. Ya, Bu. Kesepakatan belajarnya masih ingat apa enggak? Bermain ya. Kemudian hadir tepat menghargai guru bicara di depan. Kemudian yang terakhir kalian sudah berpakaian rapi belum? Mana? Nah sekarang sebelum dimulai kalian kembalikan bawang kalian kanan kiri ada sama pakaian dan dari sebelahnya diambil. Diambil, dibuang nah itu kamu buangnya mana? Resto yang benar di dalam juga. Ini siapa? Sebelahnya Asna. HP-nya HP. Resto duduk yang benar. Cepet res. Lanjut. Ini kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini. Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna dalam beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian nanti kalian akan menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Puisi. Apa yang kita ketahui? Kata-kata yang bagaimana? Kalimat indah. Dan di dalam puisi itu terdapat apa aja? Terdapat makna. Terus? Majas. Terus selain majas? Diksi. Diksi apa diksi? Pemilihan kata. Terus apa lagi? Tadi ada yang menyebutkan diksi. Kemudian apa lagi? Kalau amanat itu masuknya ke struktur yang mana? Struktur puisi itu ada berapa? Dua. Apa aja? Fisik dan fisik. Kalau struktur fisik itu ada diksi, sudah ada diksi. Kemudian ada apa lagi? Tadi yang bilang menyebutkan apa? Majas, Bu. Karimina, Bu. Terus kata apa tadi figuratif? Figuratif itu sama aja dengan majas, prima. Terus
Terus tema. Ini apa? Tema. Amanat. Nada. Suasana. Suasana. Tokoh. Nada. Tempat duduk. Nada. Tokoh. Terus Nada. nada atau ya sama ya nada. Terus apa lagi yang satu? Amanat. Amanat. Istirahat tempat. Nah, jenis-jenis puisi. Kalau dalam puisi itu terbagi menjadi Dua. dua. Ada puisi lama dan puisi baru. Masih ingat apa enggak? Hikayat itu apa? Cerita. Cerita yang mengisahkan tentang kerajaan. Kemudian dongeng-dongeng, tahu ya siapa yang pernah didongengin sebelum tidur? Nada atau dinosaurus. Kemudian cerita berbingkai. Kalau cerita berbingkai apa? Itu komik. Bukan, cerita berbingkai itu cerita dalam Cerita. Kemudian ada cerpen. Tahu ya cerpen? Tahu. Cara membuat cerpen? Kalau cerbung apa cerbung? Cerita bersambung. Cerita bersambung. Kalau cergam? Cerita Ada tulisannya, ada gambarnya. Bukan komik. Tapi biasanya bersambung ya. Cerbung. Kemudian roman. Tahu nggak roman? Roman tentang Siti Nurbaya. Biasanya itu kalau roman itu ceritanya lebih panjang dari novel dan cerpen. Ceritanya lebih panjang dari itu, mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari atau mengangkat tentang cerita zaman dahulu gitu. Kalau novel itu tidak lebih panjang dari roman. Kalau novel itu tidak lebih panjang, isinya tidak lebih panjang dari roman. Kalau novel itu biasanya, kalau roman itu menceritakan dari awal dia baru lahir sampai meninggal. Berarti itu alur apa? Kehidupan. Alur maju. Alur maju. Kalau novel itu bisa langsung awal ceritanya itu bisa langsung alur maju boleh, alur mundur juga Boleh. Itu namanya novel. Kemudian kalau puisi lama ada pantun. Tahu ya pantun ya? Nah kalau mantra tahu nggak? Itu juga mantra. Kalau seloka masih ingat nggak seloka? Misalkan Seloka. Apa yang seloka? Seloka itu biasanya terdiri dari empat baris dalam satu bait. Nah, bait pertama dan kedua itu merupakan sambungan. sampiran. Baris ketiga dan empat. Terus kalau seloka juga bersajak, sajaknya apa? Jadi belakangnya nggak harus berubah semua ya, maksudnya misalkan belakangnya maksudnya semuanya itu kan berarti bersajak a. Kemudian ada syair. Nah kalau syair itu dalam setiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Nah di setiap baris dalam 4 baris itu merupakan isi semuanya. Jadi tadi kalau seloka kan baris 1 dan kedua itu merupakan sampiran. Kalau baris ketiga dan empatnya isi. Tapi kalau syair itu semuanya isi. Nah kalau syair juga bersajak kemudian ada gurindam. Kalau gurindam bagaimana, masih ingat ya? Gurindam itu dalam satu baitnya terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan sampiran, baris kedua merupakan isi. Tapi gurindam itu juga biasanya menceritakan tentang amanat tentang kehidupan, berisi nasihat. Sajaknya boleh ape-ape kalau gurindam. Kemudian ada talibun. Kalau talibun berarti dalam setiap baitnya terdiri dari lebih dari 4 baris. Bisa dalam satu puisi itu langsung terdiri dari 15 baris juga boleh dalam satu puisi. Jadi kalau puisi biasanya kan satu baitnya itu terdiri dari 4 baris, terus nanti spasi lagi baru 4 baris. Tapi kalau dalam talibun itu langsung bersambung, bisa langsung 15 baris, tidak ada spasinya begitu.
Pantun kilat. Nah ini coba dibaca. Anam baca nam. Yang pantun kilat nam. Contohnya. Pakai pasal sekarang soal berbakat sebab tolong balas akan terang dalam panti dari saya tolong ganti. Nah begitu. Jadi bait itu yang namanya pantun kilat kan ada berapa bait itu? Dua bait. Nah dalam satu baitnya terdiri dari dua baris. Baris satu dan keduanya itu merupakan sampiran. Baris ketiga dan empatnya merupakan isi. Kalian pernah dengar pantunnya Jarjit? Nah yang seperti itu termasuk pantun atau pantun. Ya, Bu. Sudah paham ya jenis-jenisnya? Paham, Bu. Nah sekarang Ulang, Bu. unsur membangun puisi. Unsur membangun puisi ya, itu ada diksi, tipografi, majas, kata konkret, citraan atau imaji ya belum. Kemudian kalau struktur bagiannya ada tema, suasana, tokoh, nada dan amanat. Nah sekarang kita coba cermati puisi Hujan Bulan Juli. Kita coba analisis bareng-bareng terlebih dahulu sebelum kalian nanti akan menganalisis. Ya, Bu. Diksinya dalam puisi Hujan Bulan Juni. Menurut kalian dalam puisi Hujan Bulan Juni ini diksinya yang unik yang mana? Hujan Dari Kata-katanya coba diksinya. Apa tadi? hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni. Sebelum hujan bulan Juni itu nah, pintar. Tak ada yang lebih tabah. Tak ada. Nah, coba sekarang kita artikan kenapa si penulis ini memilih kata-kata dengan judul Hujan Bulan Juni. Ada diksi yang dia pilih yaitu kata ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni berarti mengartikan yang seperti apa? Jadi ini itu ada kata hujan dan bulan Juni. Nah kalau di Indonesia, musim di Indonesia bulan Juni itu biasanya musim apa? Kemarau. Nah di sini ada kata hujan dan bulan Juni. Bulan Juni itu biasanya diartikan biasanya dalam musim Indonesia itu adalah musim kemarau. Tapi ini ada kata hujan. Kalian tahu kan yang namanya hujan berarti rintikan air yang jatuh dari langit gitu kan? Misalkan dalam segumpal awan terus yang berisi air, kemudian bagaimana caranya? Jadi ini kan tak ada yang lebih tabah. Berarti seseorang itu sebenarnya memiliki perasaan. Misalkan si A dengan si B. Si A itu sebenarnya memiliki perasaan dengan si B. Tapi bagaimana caranya si A ini tidak menyampaikan perasaan sukanya kepada si B gitu loh. Jadi harus dengan tabah menahan rasa sukanya itu, paham nggak? Jangan ngantuk dong. Iya, Semangat. Nah coba tak ada yang lebih tabah. Berarti kan yang suka itu harus tabah, harus sabar menahan dirinya untuk tidak apa? Tidak mengungkapkan apa? Rasa cintanya kepada orang yang dia cintai karena suatu keadaan. Kan ini bulan Juni musim kemarau. Nah ini ada kata hujan. Berarti si hujannya ini harus bisa menahan untuk tidak menjatuhkan air hujannya ketika musim kemarau. Kan bisa nih suatu saat hujan meskipun sudah perkiraan bulan Juni ini adalah musim kemarau, tapi kan yang namanya cuaca kita belum tahu ya. Bisa tiba-tiba dia menjatuhkan air hujan tiba-tiba di bulan Juni. Tapi di puisi ini ceritanya gitu ya, si hujan ini tidak boleh menjatuhkan airnya atau ibaratnya itu perasaan cintanya gitu loh. Paham nggak? Paham nggak? Kalian pernah nggak misalkan kalau contoh konkretnya aja lah, kalian pernah suka sama cewek ya? Kalian pernah suka sama cewek? Terus karena suatu keadaan tertentu dia harus bisa sadar diri gitu loh. Bisa sadar diri karena
bisa saling menyayangi. Oh iya. Ini Mbak. Kan misalkan nih Gilang suka sama si Resila, tapi Gilang itu harus tabah, harus sabar. Karena kadang aku sadar diri nih, aku sadar diri, aku nggak bisa karena keadaannya aku yang seperti ini, aku nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa mengungkapkan perasaannya ke Resila gitu loh, paham? Paham nggak? Iya, nah sekarang timografinya bagaimana? Gimana? Rasa kiri, rasa kiri, tidak aneh-aneh ya. Kan ada nih tipografi yang berbentuk apa? Payung. Payung, terus apa lagi? Pohon, terus? Sisa, terus? Loket. Nah, kalau dalam puisi ujian bulan Juni ini, penulisan atau tipografinya itu rata kiri dan kanannya itu tidak berat. Kemudian majasnya apa majasnya? Maju. Oh maju, itu kan alur. Nah, kenapa majasnya personifikasi? Hujan bulan Juni. Kenapa hujan bulan Juli itu majas personifikasi? Yang sudah mati yang seolah-olah Hidup. ini kan bulan Juninya ya, bulan Juninya yang benda mati seolah-olah Hidup. kemudian majas apa lagi? Metonomia. Metonomia. Majas yang menggunakan kata benda sebagai subjeknya. Apa kata majas metonomianya? Di kalimat berapa? Yang mana? Yang pohon bunga itu? Terakhir. Kenapa merupakan majas metonomia tadi? Yang mana kata bendanya? Iya, pohon bunga. Pohon bunganya ini kan diserap oleh akar pohon bunga itu. Jadi perasaannya itu loh yang harus dipendam dengan cara diserap oleh pohon bunga itu kan seolah-olah ya. Jadi termasuk majas metonomia. Kemudian rimanya bagaimana rimanya? Pada bait 1. Rima apa rima? Rima persajakan. Itu ada berapa bait? Berapa? Nah, bait pertama. Bait kedua? Ahmad, bait kedua Pak. Sajaknya. Apa? Yang bait kedua Yang bait ketiga citraannya yang bisa dilihat, benda yang bisa dilihat. Pohon. Hujan. Hujan. Pohonnya pohon apa? Yang berbunga itu. Iya, pohon. Ini yang mana? Pohon bunga itu terus? Hujan. Iya, jejak. Siapa yang jawab? Saya Iya, Tuan. Ya, satu. Jalan. Jejak, terus ragu-ragu di jalan ya. Ketiga. Ya. Kakinya. Yang mana? Kakinya. Jejak-jejak kakinya kan? Iya. Ya ini juga masuk di sini lah Jejak maksudnya. kaki. Orang itu orang. Terus apa lagi? Satu. Apa? Akar. Akar. Lima. Akar apa?
makan buah itu. Bos jalan, Bu. Ya. Nah, sekarang temanya tentang apa? Hujan bulan. Itu judul. Temanya kerinduan yang harus disampaikan. Kerinduan yang Misalkan Kerinduan pada seseorang yang ingin disampaikan. yang kan itu harus menahan perasaannya biar nggak ngomong sama yang dia sukai. Dia suka jawabannya apa? Sedih. Nada tinggi. Kalau membaca puisi yang sedih, nadanya bagaimana? Sedang. Padatmu dulu deh. Sedang atau melo? Melodi. Kan sedih. Nah, amanatnya jangan terlalu Berharap. terlalu berharap pada siapa? Oh iya. Seorangnya siapa? Jangan terlalu berharap. Wah, apa Saya dalam struktur batin dan fisik. Puisi kita. alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan kelompok yang sudah dibentuk. Sekarang kalian bersama kelompoknya duduknya. Coba. Nanti ini soalnya di sini ya. Kalian menulisnya yang udah sekarang. Nulisnya di buku tulis masing-masing ya. Ini udah jadi kelompok, Bu. Dengan kelompoknya. Ini emang kelompok. Kamu siapa? Visual 1 mana? Visual 1. Visual 2 Setia. Sandi mana? Dia sama kelompoknya sini. Kelompoknya di sana. Sini aja. Sini. Setia, Sandi Prasetyo bawa buku tulis sama pulpen. Mana? Itu dia. Ini satu. Auditori 1 Asnan Asnan. Terapi Rizky Rifabel Sarsuruhi satu kelompok bareng. Terus auditori 2 Pandu Ismail. Mana Pandu? Ayo duduknya sama kelompok. Sini Mail.
Kelompoknya siapa? Anu, gimana? Audit? Iya. Ya bareng sini. Sini nih. Duduk sama Mak. Sini dulu kan. Saya ikut dong. Ini jadi dua. Bagas. Bagas. Gas lah. Auditori dulu udah coba dong. Iya, ini kelompoknya. Kelompoknya mana? Bilang Rahmat mana? Mana? Sini di sini. Ya, aku ikut. Saya peng. Oh, guys, mana tuh? Kok ada pomba itu? Gila. Sini. Oh, jadi mana kamu sini? Ini satu. Soalnya udah. Ayo. Siapa yang belum dapat soal? Gitu. Ini Mbak. Kamu kelompoknya coba. Ini. Saya kepilih lagi ya. Bagas. Kamu kelompoknya siapa, Bagas? Bagas, Ilham, Arif, Andika, Pronto itu di situ. Sana cepat. Kenapa? Enggak. Soalnya dikirim ya. Jangan garam ngomongnya. Tur apa? Ya, itu. Mana tuh? Oh. Ditulis nama, nomor absen. Nama kakinya. Jawabannya apa tulisannya? Soalnya ditulis. Enggak usah. Soalnya ditulis kan cuma 5. Susunan daftar pusaka. Susun apa? Puisinya ditulis itunya aja judul perintahnya. Kalau baik puisinya nggak usah. Susunan daftar pusaka. Iya. Yang nggak ditulis puisinya itu yang nggak ditulis itu cuma puisinya aja kan udah ada. Tinggal perintahnya aja. Puisinya nggak ditulis, Bu. Nah, ininya ditulis. Oke, Bu Guru. Yang satu ditulis, nomor 2 ditulis, nomor 3 perintahnya. Nomor 4 gimana, Bu? Soalnya ditulis, Bu. Ini nggak usah.
Pira, Eng? Pira, Eng? Cek besi kan. Saya pira, Bu? Aku tahu yang gede. Pira, ya? Dia nih. Nama aku di mana? Gampang banget. Ditulis soalnya. Kan berbagi. Iya. Waktunya 30 menit. Iya, Bu. 30 menit. Tulis soalnya. Printernya, eksposisinya udah dituliskan udah ada.
Ini nomor 3 atau nomor 7? Iya. Kan buat ngisi. Fiksinya apa, demokrasinya apa, ajasnya apa. Baik. Isinya nggak besar. Beda anteng banget. Iya. Fotografinya apa? Isi di situ. Enggak. Kan udah ada kelompoknya. Titik komanya diperhatikan itu kalau nulis. Iya. Apa ya? Silakan, 30 menit tuh, tinggal 20 menit lagi. Iya, 30 menit lagi. Capek. Ya sama.
Haris sudah belum? Udah Bu, baru Kakinya. Pandu bajunya, Nduk. Pandu. Bajunya. itu tasnya belum selesai itu. Waiting ganti. Itu biasa tuh. Haris. Iya, betul. Pak.
Nama orang berarti iya. Kalau tulisnya huruf kecil atau huruf besar? Kalau judul besar, ini hurufnya kecil atau besar? Yo, ini kan betul. Jadi sebenarnya pakai hurufnya huruf besar. Salah satu huruf salah loh itu. Jadi ini kecil ya ini. Iya, dan kan ada mau kalau kata kamu nggak pakai huruf besar. Ini sama aja. Ini apa kata? Monas. Ini gitu. Tidak, Bu, ini itu tadi. Udah selesai semua? Ya. Oke, sekarang siapa yang mau maju? Ini kelompok? Dua. Nanti jangan lupa bertanya ya tanggapan yang akhir. Nilai. Yuk ini sambil diperhatikan temannya sedang presentasi. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Visual 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Prasetyo, Saya Sandro. Saya Sandro Karibowo. Saya Rizky Barulanam. Hasil puisinya bagaimana? Puisinya dulu ya, silakan. Nada lagu karya W.S. Rendra. Kayak Rendra. Bagai daun yang melayang, bagai burung dalam angin, bagai ikan dalam pusaran, ingin ku dengar beritamu. Ketika melewati kali, terbayang gelapmu. Ketika melewati rumputan, terbayang segala kenangan. Awan lewat indah sekali, angin datang indah sekali. Gambar-gambar di rumah penuh arti. Pintu pun kebuka lebar-lebar.
ketika aku duduk makan, aku ingin senang Ada bersama siapa lagi yang ingin dirimu. menyiapkan presentasi? Sudah dibaca bukunya? Terus hasil strukturnya apa aja? Struktur fisik sama tipografi, analisis puisi serenada kelabu memiliki tipografi atau bentuk yang biasa dengan penulisan rata kiri serta bagian kanan yang tidak beraturan karena perbedaan jumlah kata dalam setiap baris. Namun isi dan unsur lain yang terkandung dalam puisi ini sudah cukup untuk menjadi kekuatan makna dan ekspresi penyair. Itu tadi Tipografi. teman-teman sama apa enggak tipografinya kan seperti itu? Terus Diksi. lihat diksinya apa? Hasil analisis. Penyair menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sebelum melihat keseluruhan, pembaca dapat menafsirkan bahwa isi dari puisi ini tentang kehidupan. Pada bait ketika melewati kali terbayang penyair memilih kata gelap merupakan kata yang dipenggal. Andai saja diberi kata berikutnya yaitu gelap tawa yang memiliki arti tawa atau tertawa. Penggunaan bahasa ini bertujuan untuk menambah nilai estetis atau keindahan puisi. Struktur fisik, imaji atau penginderaan. Hasil analisis. Imaji penglihatan pada kata bagai daun yang melayang, bagai burung dalam angin. Pembaca diajak seolah-olah melihat daun terjatuh dari pohon dan terombang-ambing tak tahu arah. Bagai ikan dalam pusaran, pembaca diajak seolah-olah merasakan bagaimana kita dalam pusaran air pasti akan merasa pusing. Struktur fisik, kata konten atau denotasi, makna sebenarnya sesuai dengan budaya manusia. Daun daun yang melayang untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami kebingungan. Ikan dalam pusaran untuk mengkonkretkan bahwa penyair merasa terombang-ambing. Kualifikasi atau rima. Hasil analisis, rima yang terdapat dalam puisi Serenada ini terdapat persamaan bunyi yaitu bagai burung dalam angin, bagai ikan dalam pusaran. Ketika melewati kali, terhayang berlaku. Ketika melewati rumputan, terhayang segala kenangan. Penyair juga memanfaatkan rima akhirian untuk menambah nilai estetis puisi. Ketika melewati rumputan, terbayang segala kenangan. Rima akhir dengan vokal I juga membantu menambah nilai keindahan puisi. Awan lewat hujan sekali, angin datang lebih sekali. Struktur fisik, majas atau gaya bahasa. Hasil analisis, majas perumpamaan atau sinde, majas repetisi atau pengulangan. Struktur batin, kerinduan yang mendalam dalam diri seseorang apabila dari baik ingin ku dengar beritamu. Hal ini menerangkan keinginan tabungan terhadap seseorang yang berkembang melalui bait sebelumnya yang selalu terkenal.
struktur batin, perasaan atau perasaan sedih dan galau karena di setiap tempat memiliki banyak kenangan yang selalu dirindukan. Struktur batin, amanat, jangan terlalu berlarut-larut dalam kehidupan karena akan menyiksa diri sendiri. Coba, tadi judul kuisnya tentang serenada lagu. Tadi ada diksi yang namanya yang berbunyi ketika melewati kali terbayang gelaku. Gelaku seharusnya kalau gelaku itu artinya kalian tahu nggak dia itu apa gelaku? Tertawa. Tapi kalau nulisnya cuma gelaku itu sebenarnya penulis itu hanya memilih kata diksi agar penulis itu agar pembacanya itu mencari tahu apa sih sebenarnya arti gelak itu gitu loh. Jadi kalau tulis arti sebenarnya itu kan gelak tawa, tapi penulis dalam menuliskan tulisnya itu hanya kata gelak, tapi artinya itu sebenarnya tertawa, gelak tawa, tahu kan? Gelak tawa, tertawa, ya. Coba ada yang mau bertanya apa tidak? Dari kelompok lain. Dipersilakan dulu, ada yang tanya apa enggak? Silakan yang mau bertanya. Ada yang tanya? Tidak cukup. Edi, kenapa dalam puisi tersebut kelompok kalian memilih majas simile dan repetisi? Nah, tadi majasnya kan majas simile dan repetisi atau pengulangan. Nah, kenapa kelompok kalian itu memilih majas simile dan repetisi? Siapa yang mau menjawab? Majas simile itu kenapa? Berdiskusi dulu. Karena memiliki kata penghubung atau pendukung Fungsinya yang mana? Kata apa? kata bagai. Berarti bagai itu termasuk majas Simile. selain majas selain kata bagai, kata apa lagi yang termasuk majas simile? Bak. Seperti. Nah, kalau dalam puisi serenada lagu ini itu ada kata bagai. Berarti kata bagai itu termasuk dalam majas simile. Nah, terus ada majas apa lagi? Repetisi. Kata pengulangan yaitu Kata apa? ketika Nah, bunyi kalimatnya bagaimana? ketika melewati kali terbayang gelapmu, ketika melewati rumah terbayang segala kenangan. Ya, jadi ada bait yang berbunyi ketika melewati kali terbayang gelapmu, ketika melewati rumputan terbayang segala kenangan. Nah, kata ketika ini itu termasuk pengulangan atau repetisi. Jadi dalam puisi serenada lagu ini terdapat majas simile dan majas repetisi. Paham tadi yang tanya? Paham. Oke. Paham, Bu. Silakan. Ada yang tanya lagi atau tidak? Tidak? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang hasil puisinya dikumpulkan dulu. Lanjut analisis strukturnya. Dikumpulkan. Karena nanti soalnya ini udah semua ya? Udah semua? Udah. Oke, sekarang duduk ke tempatnya masing-masing dulu. Oh, siap. Balik ke tempat masing-masing. Oke. Ibu balik ke tempat masing-masing.
Nanti dulu. Pulang, balik ke Nanti Bangsa. dulu. Mari pulang. Ayo duduk dulu. Kita ingat kembali tadi ini kita belajar tentang apa? Tema. Tema masuk ke apa? Betul, berarti. Tadi hari ini kita belajar apa aja? Tentang apa? Fiksi. Struktur? Puisi. Struktur puisi ada Dua. Fisik dan Contoh di sini. makanan juga. Kalau struktur fisiknya ada Nah, fisik, terus prima dan citraan. Citraan itu apa? Citraan apa citraan? Citra. Imaji. Citra itu sama dengan imaji yang bisa dilihat. Kemudian struktur batinnya tadi ada tema, suasana, tokoh, nada, dan pasangan. Terus tadi kalian habis belajar ngapain? Menganalisis. Judulnya apa tadi? Hujan bulan. Yang kelompokan tadi? Ya. Nada kelas. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang bagaimana cara membuat puisi. Untuk pertemuan berikutnya, ya. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Semangat dulu. Berapa nanti aja lah. Iya, cicil dulu. Betul, dalam hati. Selamat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi